Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Maut versus Hidup Kekal. Saudara, orang yang mengalami maut tidak mungkin beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya, orang yang memperoleh hidup kekal tidak akan mengalami maut. Itu suatu realitas yang harus dimengerti oleh setiap kita, sehingga kita bisa mengarahkan hidup dengan tepat. Ini sangat penting, saudara, karena ketika hidup ini berakhir, tidak akan ada waktu lagi bagi kita untuk menentukan nasib kekal kita. Makanya dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Banyak orang Kristen berpikir yang namanya maut itu kebinasaan. Kebinasaan itu ketika mati masuk neraka. Ini sebenarnya pemahaman yang tidak utuh atau tidak lengkap. Yang namanya maut itu sesungguhnya tidak hanya akan dialami sesudah seseorang meninggal dunia, tetapi juga ketika masih hidup. Nah, nggak terpikirkan bukan, saudara? Jadi, maut itu yang pertama berarti hidup dalam kuasa dosa atau hidup dalam kodrat dosa. Dan yang kedua, mengalami kebinasaan kekal. Kebinasaan itu sendiri artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Karena akan dibuang dan dijadikan sampah kekal di api neraka. Itulah yang dimaksud dengan upah atau akibat dosa. Sekali lagi, yaitu memiliki kodrat dosa atau hidup dalam kuasa dosa. Dan ketika mati tidak bisa bertemu dengan Allah dan yang mulia Tuhan Yesus. Ketemunya dengan setan dan orang-orang yang jahat dalam siksaan yang abadi. Sungguh sangat mengerikan dan menakutkan, saudara. Saya berkata demikian bukan untuk menakut-nakuti saudara, tetapi memang itulah salah satu realitas yang bisa saja dialami setiap orang. Jangankan membayangkan kengerian di alam maut, saudara. Ketika kita melihat film kekerasan di mana ada orang disiksa, jarinya dipotong, kukunya dicabuti, atau tubuh yang diselomot dengan batang besi yang menganga dengan api, itu saja kita tidak tahan, bukan? Apalagi kengerian di neraka. Saya berdoa jangan sampai di antara kita ada yang mengalami, saudara. Nah, untuk menghindarinya, maka ketika kita masih hidup, kita harus berjuang untuk menanggalkan atau mematikan kodrat dosa itu. Kuasa dosa itu harus kita patahkan dan hancurkan. Itu tidak mudah karena kita harus melawan diri kita sendiri. Monster-monster yang ada di dalam diri kita, daging kita, segala hasrat, keinginan yang selalu menuntut untuk dipuaskan,
itu harus benar-benar bisa kita matikan. Dan itu bisa, saudaraku, bisa. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan roh dan firman-Nya. Asal kita punya tekad yang bulat dan utuh, lalu kita serahkan kepada Tuhan perjuangan kita pasti berhasil. Ini sangat penting. Kok bisa begitu? Kok bisa penting, Pak? Karena kalau kodrat dosa sudah bisa kita matikan, maut atau kebinasaan kekal itu tidak berkuasa lagi. Artinya kita kelak tidak akan menjadi sampah kekal, saudara. Sedangkan hidup kekal itu juga bukan kehidupan sesudah kematian saja. Dalam teks aslinya, hidup kekal ditulis dengan kata zoe, yang bukan hanya berarti panjangnya atau lamanya hidup, yaitu nanti di keabadian, di sorga, tetapi juga berarti dalamnya atau kualitas hidup. Kualitas hidup ini seperti halnya kuasa dosa atau kodrat dosa, itu kita alami ketika kita masih hidup, saudara. Tetapi kualitas hidup ini tidak otomatis bisa kita alami. Kenapa tidak bisa, Pak? Mungkin saudara bertanya. Iya, karena kita sudah terlanjur mewarisi dosa Adam. Dengan kata lain, dosa terlanjur berkuasa atas tubuh kita. Ada kodrat dosa dalam diri kita. Begitu maksudnya. Oleh sebab itu, kalau kita mau beroleh hidup yang kekal, kita pun harus mewujudkan hidup yang berkualitas terlebih dahulu ketika kita masih hidup. Kita harus mau berjuang untuk itu. Lalu caranya bagaimana? Nah, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kita harus mengikuti jejaknya, jalannya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Tuhan juga berkata, "Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dalam kedua kata hidup di ayat di atas sama-sama dipakai kata zoe, yaitu hidup yang berkualitas. Jadi hidup seperti Yesus harus menjadi perjuangan, harus diperjuangkan setiap orang yang merindukan hidup kekal di keabadian, yang rindu bertemu Tuhan Yesus di surga. Orang yang hidup seperti Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi jika tidak, ia juga tidak akan memiliki hidup yang kekal. Itulah maut, saudara. Itulah hidup yang kekal. Dan kiranya melalui kebenaran ini kita termotivasi untuk memiliki perjuangan hidup seperti Yesus. Memiliki perjuangan hidup mematikan kodrat dosa. Sehingga kita boleh mengalami hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.